Selamat datang. Kali ini kita mau coba bedah satu alat analisis sistem energi yang kayaknya menarik banget nih. Model energy plan. Mungkin Anda bertanya-tanya ini apaan sih dan kenapa juga kita perlu tahu? Mm-mm. Sumber kita kali ini dokumentasi pengantarnya ya. Jadi misi kita hari ini tuh memahami cara kerjanya, terus gimana model ini bisa bantu merancang strategi energi, baik di level nasional atau bahkan mungkin lokal. Siap ya, kita bongkar? Siap. Jadi, energy plan ini intinya sebuah model komputer. Udah dikembangin lumayan lama sejak 1999. Oh, udah lama ya? Iya, fungsinya itu buat simulasi sistem energi. Detail banget, per jam, selama setahun penuh. Tujuannya ya buat bantu perencanaan energi. Kita jadi bisa lihat gitu konsekuensi teknis sama ekonominya. Gimana kalau kita pilih sistem A atau investasi B. Jadi bukan cuma lihat misalnya listrik doang gitu ya, tapi benar-benar semua, pemanas, pendingin, transportasi, industri gitu. Nah, tepat sekali. Itu dia. Dan ini nyambungnya ke konsep kunci yang penting banget nih buat Anda pahami. Smart Energy Systems. Smart Energy Systems. Oke. Iya, ini bukan sekedar istilah keren aja. Tapi ini perubahan cara pandang yang mendasar. Energy Plan ini ngedorong kita buat lihat gambaran besarnya. Contohnya gini, kalau ada kelebihan produksi angin, nah itu jangan cuma dilihat sebagai masalah buat jaringan listrik aja. Gitu. Tapi gimana caranya kelebihan itu bisa dimanfaatin? Mungkin buat pemanas listrik, atau produksi hidrogen atau bahan bakar sintetis. Intinya, integrasi antar sektor energi. Menarik. Oke, terus gimana cara kerjanya nih secara praktis? Kita masukin data apa, terus keluarannya apa aja? Ini modelnya input-output ya. Jadi kita masukin data-data kayak perkiraan permintaan energi. Listrik butuh berapa, panas berapa, buat transportasi gimana. Oke, permintaan ya? Terus kapasitas unit produksinya. Pembangkit listriknya ada apa aja, kapasitasnya berapa, turbin angin, boiler, sampai penyimpanan energi juga. Penyimpanan energi juga masuk? Masuk. Terus potensi sumber terbarukan di daerah itu gimana, data biaya-biaya investasi, operasional, bahan bakar, dan yang penting juga, kita pilih strategi simulasinya. Strategi simulasi. Oke, terus outputnya? Outputnya, nanti kita dapat neraca energi tahunan. Jadi kelihatan tuh, konsumsi bahan bakarnya berapa, produksi dari tiap sumber berapa, impor-ekspornya gimana, terus emisi CO2, dan yang nggak kalah penting, total biaya sistemnya berapa. Jadi, ya dapat gambaran lengkap lah konsekuensi dari desain sistem yang kita coba. Nah, tadi disebut soal strategi simulasi. Katanya ada pilihan beda, ya. Implikasinya apa tuh? Apa ada yang lebih benar gitu? Nah, ini penting nih. Pilihan strategi ini krusial, karena ini kayak kita pakai dua kacamata beda buat lihat sistem. Hasilnya bisa jadi beda banget. Ada dua pendekatan utama. Pertama, simulasi teknis. Oke, teknis. Fokusnya ini murni optimasi fisik. Tujuannya, gimana caranya impor-ekspor listrik minimal, terus cari cara yang paling irit bahan bakar secara keseluruhan sistem. Ini cocok banget buat analisis sistem yang porsi energi terbarukannya tinggi banget. Karena dia bisa nunjukin solusi biaya terendah selama masa pakai teknologi itu. Bukan cuma keuntungan sesaat. Jadi lihatnya jangka panjang ya, secara fisik, oke? Terus yang kedua? Yang kedua, simulasi pasar ekonomi. Nah, ini lihatnya dari sudut pandang ekonomi pasar yang jalan sekarang. Mirip desain pasar listrik di Skandinavia, Nord Pool itu. Oke, pasar listrik beneran ya? Iya, tujuannya cari biaya operasional paling rendah, tapi basisnya keuntungan jangka pendek tiap unit pembangkit. Jadi dia hitung biaya variabel, pajak, biaya emisi. Nah, strategi ini mungkin lebih pas buat sistem yang sekarang, yang masih banyak pembangkit dispatchable, yang bisa diatur produksinya. Tapi mungkin kurang akurat buat skenario masa depan yang 100% terbarukan. Kenapa? Ya karena aturan pasarnya sendiri mungkin perlu diubah nanti. Oke. Jadi ini kayak menyoroti dilema ya. Kita mau merancang berdasarkan fisika yang paling optimal atau ngikutin aturan pasar yang ada sekarang. Menarik. Terus ngomongin teknologi nih, apa aja sih yang bisa dimasukin ke model ini buat dianalisis? Spesifiknya gitu. Wah, banyak banget. Dari sisi permintaan ya, bisa modelin kebutuhan listrik, termasuk yang fleksibel.
Misalnya, bebannya bisa digeser-geser jamnya. Oh, demand response gitu ya? Iya, betul. Terus pemanas distrik, pendingin, pemanas rumah individual kayak boiler, pompa panas, bahkan mikro CHP. Itu pembangkit skala rumah yang bisa hasilin listrik sama panas barengan. Micro CHP, oke. Transportasi. Transportasi juga masuk, terutama kendaraan listrik. Bisa dimodelin pakai pengisian cerdas, smart charge, sampai potensi vehicle to grid, V2G. V2G. Mobilnya bisa nyetor listrik balik gitu. Iya, betul. Mobilnya bisa bantu stabilkan jaringan. Nah, dari sisi supply sama konversi, ya jelas ada sumber terbarukan kayak angin, surya, hidro. Terus pembangkit konvensional juga. Tapi yang penting lagi, model ini bisa nangani teknologi-teknologi kunci buat fleksibilitas sistem di masa depan. Contohnya? Macam-macam penyimpanan energi, penyimpanan panas, baterai, hidrogen, bahkan sampai udara terkompresi, CAES. Terus ada electrolyzer buat bikin hidrogen, ada juga konversi biomasa jadi biogas, gasifikasi, biofuel cair, sampai produksi bahan bakar sintetis pakai hidrogenasi. Wah, pokoknya lengkap lah buat analisis integrasi teknologi-teknologi ini. Wow, kemampuannya buat modelin interaksi antar teknologi canggih ini, kayak V2G atau penyimpanan hidrogen, itu keren banget sih. Tapi, apa nih nggak bikin modelnya jadi rumit banget ya buat dipakai? Ya, kompleksitas memang jadi tantangan ya. Terutama ngumpulin data inputnya yang harus akurat. Itu butuh usaha. Tapi kekuatan utamanya ya itu tadi. Kemampuannya ngasih analisis yang terintegrasi. Sesuatu yang susah didapat kalau modelnya cuma fokus ke satu sektor aja. Misalnya listrik doang. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, energy plan ini semacam alat bantu analisis yang powerful banget buat merancang sistem energi masa depan secara holistik. Bukan cuma ngomongin smart grid buat listrik aja, tapi benar-benar smart energy system. Semua sektor energi nyambung, dilihat dari sisi teknis dan ekonominya barengan. Betul sekali. Model ini bantu kita paham gimana berbagai teknologi dan strategi itu bisa kerja bareng secara efisien. Tujuannya ya buat capai target keberlanjutan. Sambil tetap perhatiin biaya dan juga keterbatasan sumber daya. Dilihatnya detail, jam per jam sepanjang tahun. Iya, iya. Ini jelas nggak sih banyak banget bahan buat kita pikirin ya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Kalau ada alat secanggih ini yang bisa modelin interaksi kompleks, misalnya gimana mobil listrik bisa bantu jaringan lewat V2G, atau gimana hidrogen bisa jadi penyimpan energi musiman. Kira-kira seharusnya gimana sih prioritas investasi energi di tempat Anda? Di tingkat nasional atau mungkin bahkan di level lokal? Sesuatu buat Anda gali lebih dalam lagi. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.